Selamat datang di Vega Teknologi, kembali lagi di setiap minggunya. Ini kenapa nih Gary kali ini nih? Emo gue jadi emo. Oh demo Ya kan jadi kan bisa ini gue jadi keren gitu. Tapi kita minta maaf dulu kali ini. Boleh. Kemarin tuh jadi agak-agak hebring ya. Iya, sibuk banget bang. Waktunya bukan so sibuk, emang beneran sibuk kita nih kayak gak jelas gitu ya. Namanya juga kehidupan kan. Iya. Kadang di bawah banget. Mau bikin konten nggak sempet gitu. Iya, Padahal banyak yang menarik sebenarnya. Iya banyak yang menarik gitu. Jadi tapi mohon maaf aja, sama short juga kalau nggak salah belum update lagi ya. Belum ada lagi Harusnya juga. saat ini tayang ada sih. Karena memang sibuk banget pak. Iya gitu. Mau ya. nyimpen konten nggak bisa. Ini gitu. bukannya kita udah males-malesan loh. Iya. Lu jangan gitu loh. Lu nggak lihat tuh konten yang hari kemarin tuh kan. Nah, rame tuh. Jadi terima kasih juga lu udah rame. Thank you nih. BTW Ger, muka lu kok kayak ada kerak-kerak gitu ya? Nggak Coba gitu. dong kasih rekomendasi gua kemarin. Oh iya ya. Pakai apa? Aku tuh jadi aku direkomendasiin sama temen aku pakai ini aja bersihin muka nih gini kan. Apa namanya? Oh iya, biar fokus. Oh biar fokus gini. Apa lah efeknya? Gitu ya. Tapi ya inilah, ini ada sponsor kita adalah Harpic Power Plus 10 kali maksimal clean yang tidak akan berguna kalau ada Eko yang berak. Gitu. Kayaknya itu banget. Udah gitu gak disiram lagi. Jadi ya gitu lah, terima kasih Harpic ya. Tapi by the way nih, kita ngomongin iklan dia. Ini udah episode 59 belum ada yang mau. Parah banget, udah setahun lebih. Gak ada iklan. Gak ada iklan nih. Gimana nih solusinya nih? Tolong dong, apapun yang menonton ini Iya, gitu. contoh apa nggak bapak kalian punya bisnis, iklanin ke kita aja. Iya, boleh tuh. Ntar pakai cara-cara. Gue dari excited tapi males loh. Cuma ini gimmicknya lucu loh, Harpic tuh. Iya. Gitu ya. Tapi ya kita mulai dari berita satu dulu. Oh iya, jadi minggu ini sebenarnya produk-produk kan udah kita masukin di hari Senin. Iya, hari Senin tuh udah ada, bisa ditonton aja kali ya. Iya, jadi nih memang di video kali ini tuh kumpulan berita-berita. Iya, beneran berita. Rio. Beneran berita nih, yang mana nih masalah. Iya. Seperti biasa. Seperti biasa ya, Indonesia dan para kroni-kroni. Iya, itu adalah ladang masalah. Ladang masalah. Ini dimulai dari teman kita ya. S. Ocha XT atau dikenal Joshua Timothy. Kita by the way ini udah izin loh untuk ambil kontennya. Yang dimana isi kontennya adalah dia katanya kena scam Sama iBox. sama iBook yang dimana adalah authorized seller iPhone paling tinggi, paling gede di Indonesia. Iya, paling terjamin ya walaupun banyak masalah ya. Banyak masalah. Akhirnya dia kena juga. Iya, akhirnya kena juga. Seperti kemarin teman kita tuh siapa sih yang begini mulu tuh? Gue lupa namanya. Oh, si Depras. Iya, Depras ya. Depras itu juga sempat kayak ngomongin iBox kan. Iya. Sampai akhirnya disamperin. Masa mana gitu ya disamper-samperin? Enggak enak lah. Jadi katanya nih, ini kronologinya adalah yang belum sempat nonton ya. Iya. Ya kronologinya adalah dia tuh kayak punya MacBook ya kan, terus ketumpahan kuah katanya. Iya. Ketumpahan terus masuk ke trackpadnya. Iya. Masuk ke trackpad dan akhirnya jadi ada masalah lah gitu. Dan dia akhirnya bawa ke iBook dong. Iya, sebagai solusi pertama. Ya solusi pertama udah Iya. pasti lu beli di situ kan. Dan akhirnya pas ditaruh terus ditinggal difoto lah sama engineer-nya. Iya. Wah ini kena air katanya. Iya. Udah nggak bisa nih. Kalau mau dirapiin harganya 20 jutaan. Waduh. Tapi masalahnya adalah ketika dia bertemu dengan orang yang bernama katanya Mas Budi ini. Oh, si Budi dulu ya. Si Budi ini tuh bilang dia ikut ngecek lah gitu lah Iya. ya dari kayak nggak salah dia non iBook kayak gitu. Ya pokoknya tuh dia salah satu inilah service ya inilah third party-nya Third lah. party-nya Third lah party-nya gitu. Apple. Jadi gitu dicek ya. sama Mas Budi ini yang disamarkan adalah katanya pas dilihat fotonya itu bukan air ya. Bukan air, maksudnya bukan air. Maksudnya itu bukan posisinya. Iya, bukan trackpadnya. posisinya. Jadi itu di deket hing ini kalau nggak salah kan. Ya pokoknya bagian exhaust-nya. Iya bagian exhaust yang dimana trackpad itu jauh sekali. Jadi lu pertama kalau mau bohong yang bener lah gitu kan. Dan katanya itu bukan air juga, itu udah debu kan. Ya, jadi dan akhirnya woro-woro lah dan dia minta Pak Budi ini ternyata punya kenalan sama ke Pak siapa? Ya gitulah, Dodi ya, Dodi. Iya, Dodi, gue lupa nih, ribet banget dikasih nama ya, walaupun simpel namanya gitu ya. Iya, terus kasih ke Dodi dan akhirnya bener gitu. Iya, jadi sebenarnya nih ceritanya panjang banget Panjang ya. banget, Tapi emang panjang seru nih, cerita storytellingnya mantep banget. Gue Iya. suka deh kayak tiba-tiba ada komedi-komedi. Ada komedi gitu. Yang pertama emang itu sih gue simpulin. Si Ocha XT lucu juga ternyata. Kirain pendiam ya? Iya, kira pendiam kan. Kita ketemu orangnya kan, orangnya diem gitu. Beneran ya, ini Ocha XT itu terlepas dari masalah tadi tuh orangnya diem banget tuh. Kayak orang kena pelonco gitu. Jadi ada gua kreator lain tuh dia diem. Ini kita izin berita-beritanya malah kita izin roasting dia gitu. Iya gitu. Ocha XT, aku cinta kamu gitu. Lord.
Luar biasa ya Mas Ocha ya. Iya, Ya, tapi ini masalahnya memang kalau si iBox ini tuh emang nyebelin sih. Emang tuh mungkin karena dia authorized seller atau distributor ternama dan terbesar di sini gitu ya. Jadi kayak nggak terlalu pentingin. Yang penting penjualan tuh lancar gitu. jualan lancar, bahkan dia kayak pengen coba, bahkan ada gue liat komen-komen kalau nggak salah tuh dia kayak bisnis yang agak gelap ya gitu loh. Bener. Jadi kayak buat cari-cari duit engineer-nya atau gimana gue nggak ngerti Iya, juga. jadi kayak semacam apa sih keuntungan lebih gitu. Iya, untuk tapi si- ini cuma asumsi masyarakat aja kan, Iya. komunitasnya aja kan gitu. Iya. Dan masalah authorized ini sebenarnya emang di mana-mana kan. Kayak di Amerika nih kita ada yang nemuin, ada yang nyoba buat Apple Store versus authorized Apple Store ya. Jadi kayak yang resmi sama yang distributor lah gitu. distributor resmi gitu. Distributor resmi gitu. Ya emang ternyata distributor lebih mahal kalau rapi-rapin apa-apa. Ya pastilah, namanya juga dari yang pihak pertama, ada pihak keduanya. Ya ada duitnya gitu. Pasti Cuman ada. masalahnya kalau di Amerika enak, bisa milih lu mau di Apple Store atau di authorized. Di sini cuman authorized doang satu biji. Iya, ribet banget. Apple Store-nya itu cuma ada di Singapura. Iya, lu ada di Singapura. Padahal ini udah kena semprot sama Mas Heri sih inget gua. Betul. Mas Heri SW ini ya, yang terhormat gitu ya. Maksudnya iBook ini kan dari Erafone ya. Iya. Dia kan distributor besar ya. Jadi masa sih lu nggak bisa dapat SDM bagus gitu? Itu dia, orang Apple Premium masa karyawannya tuh celek-celekin Iya, jangan-jangan karyawannya pakai Infinix ya? Nggak mungkin. Emang ini kenapa gitu? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Nggak mau juga. Tapi ya semoga nih buat kalian nih yang pengen banget iPhone ya. Iya. Ya semoga handphonenya nggak bermasalah lah. Ada masalah lah gitu. Walaupun kita, tapi iBook itu emang tetap lu beli iBook aja ya karena emang masalah email sekarang kan. Wah itu agak bingung Agak banget sih. bingung. Maksudnya lebih baik resmi, cuman ya sama aja. sebenarnya. Sama aja sebenarnya, bedanya di email aja. Tapi ya, Ditambah laptop loh. Laptop itu kata si Ocha tuh resmi dan Inter ya, dia udah penjelasan tuh kayak kurang lebih sama aja. oh iya. Garansinya tuh nggak berbeda Oh, kayak iya. iPhone gitu. Oh iya, waduh, goblok juga ya itu Erafone ya. Tapi ya itulah, jadi PR untuk Erafone tolong ya, kalau Anda menonton ini, bertobatlah. Ya jangan sampai kita beli iPhone dan kena masalah. Nah, kalau sampai nyantai kena beli iPhone atau MacBook kena masalah, kita lihat ya. Ada konten-konten berikutnya. Minimal 5 short lah. Dan nggak cuma itu aja ya, Iya, nggak cuma dari konten Ocha aja. Ini Iya. sebenarnya mumpung lagi bahas yang berita selanjutnya, gue Berita nemu berita yang lanjutannya si Ocha nih. Iya. Jadi belum lama juga sebenarnya ada nih, ini bukan dari iBox ya, cuman ini ada seseorang yang membeli handphone baru, tapi emang handphone lama gitu ya, handphone 11 di e-commerce ya, dan juga melalui toko resminya ya, kita lawannya iBox tuh di GMAP. Oh iya, gua nggak tahu nih masalahnya apa. Ya sebenarnya nih agak bingung sih emang ya, penjelasannya tuh bukan penjelasannya, maksudnya masalah itu bingung ya. Pertama dia beli iPhone 11, dia udah ikutin aturannya, pas datang barangnya video unboxing, dicekin email, handphonenya nyala atau gimana, udah. Cuman dia menemukan suatu hal yang aneh, yaitu ketika mau dinyalain itu nggak mau nyala, pas tombol powernya nggak mau nyala. Dia ngira awalnya itu karena baterainya habis gitu ya, ya walaupun harusnya nggak boleh kan, kalau baterai baru ya. Ya udah dicolok nyala gitu. Cuman makin ketika dia pas mau install aplikasi, kan kalau iPhone tuh mesti tombol tap 2 kali powernya kalau mau itu. Nah itu nggak bisa tuh, jadi ya masalah itu powernya tidak aktif. Nah dia komplain tuh Komplain ke si ke dulu, kadang kan dia ke e-commerce dulu. Iya, e-commerce dulu. Ke e-commerce dulu karena Iya. kan baru beli secara online gitu Iya, kan, dan juga e-commerce itu udah menjanjikan ya jaminan-jaminan. jaminan-jaminan yang ternyata hanya gimmick marketing aja. Itu dia, 7 hari pengembalian tiba-tiba pengembalian kesialan. Gitu. Iya, iya. Jadi ya udah pas dibalikin, pokoknya pas komplain yang nggak diterima, malah disuruh bawa ke SC-nya dia, ke warehouse-nya dia. Pas dicek ternyata itu cuman kayak semacam apa ya, SOP-nya dia tapi tidak menyelesaikan masalah. Yang mana itu pengecekan barangnya resmi, terus kayak emailnya gitu udah cocok. Jadi kayak ya udah pengecekan biasa tapi nggak dicekin ininya nih, masalah utamanya. Aduh, belum. Jadi masalahnya nggak diterima gitu loh. Dan dibalikan ke pembelinya gitu. Sial banget itu orangnya, Mas. Itu yang salah siapa sih sebenarnya kalau lu tahu nih itu? Ya harusnya itu ya karyawannya lagi ya. Oknumnya itu kerja nggak bener gitu. Kerjanya nggak bener dan masih di-keep gitu ya. Kan Iya. ada evaluasi kan, lihat performanya siapa yang tinggi, siapa yang goblok Iya. gitu. Kick aja udah di GMAP itu padahal gede juga. Itu ya kompetitor besar, Bro. Iya Gitu gila, dia. kompetitor biar katanya ada saingan gitu kan. Iya, Ya, sama aja badutnya gitu ya, tapi ya kita beralih kali dari iPhone-iPhonean ya. Ya kita berharap itu semua cepat selesai ya. Cepat selesai, Kasihan kan orang kaya mau beli iPhone kan susah. Ya. Iya.
Orang kaya tapi disusahin sama negara sendiri. Iya. Jadi langsung aja ke berita kedua nih. Ini dia sumber utama gue kenapa gue nemu berita keduanya yang tadi Ocha tuh. Yaitu ini forum ya. Namanya media konsumen. Iya, ini ternyata forum underground. Ini forum yang bener-bener gelap gitu ya. Di bawah tanah gitu yang kayaknya tuh gue nggak pernah lihat komplain di komunitas manapun yang kayak gini. Ya, tapi kita kasih tahu berita masalahnya itu apa dulu. Masalahnya adalah dia ini kecewa sama King Phoenix. Akhirnya ya, jadi dia itu beli Redmi lagi. Dia beli Infinix Note 12i 2023. Nah, dari namanya aja udah salah tuh. Ribet kan. Jadi mungkin tapi tata gitu ya. Terus dibawalah ke Car Care. Gue baru tahu loh namanya Car Care. Emang Car Care service centernya si Infinix gitu. Ya, Car Care dan prosesnya 21 hari lah gitu kan. Terus ditanya kok lama, dijawabnya katanya kayak ngajak berantem gitu. Nggak asik lah pokoknya kan. Ya udah karena SC yang kayak gini-gini kan biasanya banyak yang tanga ya kan. Ya kan lu HP baru nih ya, ditaruh SC pasti lecet. Ya kan? Itu nggak tahu salah siapa gitu. Itu goblok banget emang ya. Cuman ya akhirnya dibongkar-bongkar gitu kan ya, kayaknya berarti udah dibenerin kan. Sehingga akhirnya ya udah diambil lah gitu kan. Pas dinyalain lagi, satu harinya langsung ada garis begini horizontal. Bukan deh, bukannya dia ini kan, dia diganti handphone baru ya? Enggak diganti handphone baru. Oh enggak, emang dirapiin aja. Dirapiin tapi bermasalah gitu? Iya bermasalah lagi, jadi satu hari itu pas dia beli dibuka langsung ada masalah gitu kan. Dia dibenerin lagi ke Car Care, terus balik lagi masalah lagi. Iya nih, jadi nih permasalahan soal layar gitu emang nyebelin nih. Kasian juga nih pelanggan yang satu ini. Iya, padahal ini Infinix Note 12 ini gue sampai kayak kaget loh, padahal secara spesifikasi ya. Oke gitu loh. Oke banget itu benar-benar worth it buat dibeli. Tapi ya bagaimana nih si King Phoenix ini memberikan after sales sih. Quality control yang jelek untuk handphonenya gitu. Iya gitu, padahal HP-nya udah mulai ada namanya. Iya, ini handphone bagus dikasih pelayanan dari quality control yang jelek. Gitu. Iya, dan yang menariknya adalah padahal si Mirza ini ya, pengirimnya ini itu udah beli HP Infinix sampai 5 loh. Iya, jadi itu udah user Infinix banget. Iya, user Infinix banget tuh. Bahkan di klaimnya dia tuh, dia kenapa ditanya kok nggak Xiaomi bang? Dia bilang lebih baik XOS daripada MIUI. Waduh, siap Bang Mirza. Tapi emang ya itu kan selera. Ya selera gitu ya. Dan ya inilah ada juga yang komen lagi nih si siapa nih? Ini lebih menarik si komennya Mahesa nih. Dia sekeluarga udah pakai Infinix ya. Ada 7 di rumahnya. Terus pokoknya dia itu kata user Hot 9 dari Hot 9 5 tahun. Yang di mana ini 2023, itu launching 2020. Belum ada 5 tahun. Lu gimana ngitung aja nggak bisa. Mungkin karena dia saking sukanya sama Infinix Ger. Jadi berasa kayak lama gitu. Kayak lu lagi pacaran nih, jalan seharian tuh berasa tuh iya bener kayak udah ketemu sehari kayak udah setahun. Udah tahun. Kalau lagi pacaran kan berasanya kayak bener terus pacarnya kan. Jadi kayak bagaimana caranya ini harus bener pacarku gitu udah kan. Wah, nggak beres ya. Cuman ya itulah Infinix ini gua rasa sih harusnya sebenarnya bener loh. Gua tadi waktu lihat speknya gua bener takjub ya. Iya. Itu beneran takjub ya, lu di harga gua ngeliat notanya 2,1 juta, lu bisa dapat G99. Yes. Menurut gua dan Full HD loh, itu penting banget menurut gua. Tapi quality control di barangnya gimana ya? Itu dia, nih handphone nih perlu banget nih pengecekan nih, kan punya pabrik ya katanya. Iya, katanya punya pabrik kan. Iya. Ini kemarin gimana? Dari sadap juga, tapi quality controlnya kurang gitu. Iya, SDM-nya benerin lah gitu ya. Ya setidaknya gitu ya, kalau misalkan nih, ini kan kalau misalnya lu lihat lagi komennya, masalahnya dia tuh udah berkali-kali ke Car Care untuk handphone itu. Iya, mungkin kalau masalahnya yang ketiga kali pun masih kena gitu ya. Masih kena ya. Ya jadi itu sebenarnya harusnya buat si Car Care gitu ya, harusnya dibuat kayak semacam servis yang berkelanjutan gitu. Ini kan orang udah servis, ada recordnya dong. Iya, ada kalau dibalikin lagi berarti masalahnya belum kelar. Harusnya dicek lagi gimana gitu. Atau mungkin langsung diganti layarnya atau gimana atau gitu. ganti unitnya sekalian pas dicek-cek. Wah, ini salah pabrik dibuang. Jadi ganti unit aja gitu sekalian. Iya, biar sekalian gitu. Maksudnya biar nggak keulang lagi. Ini kan jadinya ketidakprofesionalan dalam bekerja tuh kelihatan banget. Iya, kelihatan gitu. banget. Padahal ya gue bilang tadi Infinix tuh udah mulai naik namanya. Iya. Sayang banget emang nggak hal-hal gini walaupun dia tetap cinta Infinix sih. Yes, bener. Ya jadi ya ini dia berharap penuh sama Infinix dibenahin gitu. Dibenahin ya, tolong ya Infinix ya segeralah bertobat juga. Iya. Gitu. Dan juga nih buat brand-brand lain ya, mungkin barang kalian bagus tapi kalau misalnya after sales jelek ya jelek aja sebenarnya. Jelek aja sih ya. Itu after sales tuh
adalah paling penting karena orang-orang tuh nggak bisa ganti HP terus-terusan. Bener. Jadi ya after sales tuh penting banget, dan itu kalau after sales lu bagus, gue jamin marketing free itu dia. Yes. Karena dia akan, oh ini gampang nih benerinnya. Iya. Apa namanya, pelayanannya cepet, Iya, pelayanan biayanya cepet mungkin gak gratis tapi murah. Iya, lebih gitu murah gitu. Jadi ya, dan gak berbelit-belit kan. Jadi Iya. ya, gue rasa sih ya, tolong lah. Itu suatu produk yang tidak dijelaskan sebenarnya. Iya, tidak dijelaskan. Jadi itu penting banget after sales ya. Penting banget. Ya walaupun gue sendiri ya, kalau handphone rusak ya udah rusak aja karena gue males gitu ngurus kayak begitu. Iya, Bang. Lihat aja Ocha tadi kan, Iya, Ocha. berkali-kali dari Dia- iBox kemana tuh ke iColor ya, iColor dan gitu. juga ke Roxy, bolak-balik tuh Bolak-balik. Yang ini lebih parah lagi kan, dia udah 21 hari. Iya, lama banget. Benerin HP 21 hari, itu orang kerja apa gimana. Iya, kalau nggak punya handphone kan. Ini, Tolong. makanya nih service center tuh diperbaiki, Iya, perbaiki. improve lagi. Iya, lah. ini- 21 hari kelamaan loh. Ini nggak cuma untuk Infinix doang, untuk semua brand tentunya. Gitu. Tapi kita ngomongin brand-brand HP dari tadi, mending kita coba geser lagi. Iya, yang ramai banget nih kemarin. Ini ramai banget ya, yang joget-joget ya? Oh bukan, Bukan. Gak enak gue. Ini adalah bohong bercanda loh saya nih, kita mau ngomongin tower BTS, tapi bukan BTS ya si Jungkook itu. Oh bukan, Bukan. bukan Taehyung ya? Taehyung sih, Taehyung, Tan, Taehyung. Ya kita nggak ada masalah loh, BTS lu, gak enak lu. Kemarin ada ngatain BTS di akun YouTube-nya ke band loh. Hilang ya? Kita nggak ada masalah loh Nah, ya. kalau BTS ini nih, Nah ini nih BTS ini ini masalah kita bersama. Iya, masalah. Karena sudah merugikan warga dan negara 8 triliun. Wah gila, bre. Iya, Ini jadi- 8 triliun bisa nih masukin handphone-handphone yang nggak masuk di Indonesia. Iya, 8 Buat triliun. modal masukin ya Iya, bisa. buat modal masukin Xiaomi 13 kemarin. Iya. Bisa. Bikin Iya. pabrik bisa nggak tuh? Bikin pabrik bi. Harusnya bisa, Bisa kan ya? kali, bisa. Buat modal cicil. Iya, modal cicil Bisa. bisa. Vivo X90 kemarin. Bisa masuk. Bisa masuk. Atau beli hardpack gitu. Beli hardpack 8 triliun jadi berapa? Gitu. Belum bersihin WC satu negara. Tapi gitu ya, jadi ini adalah BTS itu kayak inilah, kayak Tower lah. tower untuk Tower 4G. BTS lah, jadi Tower- BTS, BTS Iya, gitu tower ya. BTS BTS ya. lebih tahu gitu. Iya, BTS salah Tower ntar ya. temennya Sutet. Jadi ini sebenarnya adalah program yang tujuannya untuk menjangkau desa-desa. Iya, untuk memancarkan 4G di Indonesia secara merata. Jadi kalau kalian yang ngambek-ngambek 5G nggak ada di desa-desa tuh, lu bayangin nggak masih 2G, 3G? Iya. Gila banget itu tuh obrolan gue SMP, SD itu. Iya. Lu dapet 3G gak? Gila. Masih 2023. Wah, kacau banget nih emangnya. Jadi ya ini gua rasa adalah karena ini kan ngaruh juga. Kita nggak ngomongin politik di sini. Iya, kita ngaruh karena ini pembahasan kita. Iya, ini Smartphone pembahasan- 4G sangat berpengaruh. Berpengaruh banget tuh. Gua rasa sih harusnya kesetaraan untuk internet ini harusnya kemana-mana kan. Iya, karena makin pelosok kan itu butuh banget internet, butuh informasi. Internet dan informasi, jadi benar-benar tidak ada yang bisa dibodohi di sini Benar, gitu kan. iya. Nah masalahnya adalah si kemarin itu si Iya, Bapak yang Joni, sudah jadi mantan Menkominfo. iya gitu jadi ya. mantan itu ternyata bikinnya berapa sih, harusnya berapa sih gue? Ya, jadi ini ceritanya kalau misalkan kita lihat dari berita yang beredar di situ, Iya. sebenarnya ini masalah udah mulai dari tahun 2020. Yang mana ini timnya ini tuh mencoba untuk mencarikan dana duit sebesar 10 triliun. 10 triliun yang mana ya oke nggak apa-apa. Cuman masalahnya di sini di tahun 2020 sampai 2021 itu tidak ada yang dikerjakan BTS-nya. Ngapain aja tuh ya? Ya mungkin mempersiapkan Gatot Kaca. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi dan maksudnya selanjutnya di akhir 2021 ya, itu udah pas pengecekan laporan pertanggungjawaban, nyata itu BTS nggak ada. Waduh. Jadi itu memang 10 triliun itu tidak digunakan duitnya. Wah gila banget, dan udah dikorupsi 8 triliun sih. Ah, belum juga. Itu belum. itu belum? Belum jelas deh. Nah, selanjutnya di akhir 2021 yang sama, itu pihak yang ngebangunnya itu tuh minta perpanjangan untuk membuat si BTS-nya, BTS itu. Nah, jadinya itu ya project cepet aja. Jadi kayak kencengin lah. Iya, gitu ya. dan pada di bulan Maret 2022 itu dicek lagi ternyata itu hasilnya cuman baru ada 1.100
dari 4.200 targetnya. Waduh, sisanya kemana? Dan itu katanya pun juga sekedar klaimnya doang. Pas dicek secara langsung itu kurang lebih di sekitar 928 tower doang. Waduh. Dan parahnya lagi, pas di pengecekan sampel diambil 8 sampel tower BTS ya melalui satelit itu bisa digunakan, ternyata 8 itu tidak bisa digunakan, Gir. Jadi udah dikecilin lagi, ngecil lagi. Makin parah jadinya. Gitu. Jadi ya sebenarnya ini nyambung ke kenapa 5G nggak masuk di Indonesia sih. Iya, lama meratanya gitu. Lama ya. meratanya Cuma karena- di kantor doang. Cuma di kantor-kantor Gatsu doang, kampret sama SCBD itu rebutan 5G. Ya ampun, tidak ada speed 5G-nya di mana? Sama aja, itu cuma ganti nama 5G selesai. Di Gading juga di Gading. Di Gading Pas juga. kita coba. Iya, 4G sekian gitu kan. 5G sama juga. Tidak ada fungsinya kalau gitu dong. 5G buat apa dong gitu? Iya, buat jualan smartphone lah. Iya. Gara-gara mahal. Iya gitu ya. Tapi ya ini ada tersangka yang lu mau sebut nih. Ya pokoknya selain dari Pak mantan Menteri sebenarnya ada 5 mantan yang lima tersangka yang udah ditarik gitu ya. Yang sebenarnya sih ada satu yang agak unik dan tapi kita nggak mau sebut lah ya. Iya, nggak enak. Yang berkaitan dengan kita juga. Cuma nih kalau kalian cari tahu sumbernya ya mungkin kalian paham lah ya. Paham ya. Jadi ya jadi ya gitulah. Pokoknya tersangkanya salah satunya menarik sebenarnya. Iya, sebenarnya Yang menarik banget. Cuman menarik berbahaya banget yang mungkin kalau gue ketemu yang bersangkutan akan gue tanya. Nah, tapi Pertanyaan ntar lah. $1 ya. Iya. Iya. Tapi itu obrolan belakang, kalian nggak bisa dengar. Iya. Ya intinya sih ya di permasalahan ini sebenarnya tuh ya gimana nasib 4G-nya Iya, sebenarnya. nasib 4G sebenarnya. Jadi yang gua kira tuh 4G tuh merata di Indonesia loh. Iya. Ini beneran loh, gua nggak tahu desa-desa sono tuh bener-bener 3G doang paling maksimal. Iya mungkin ya, iya maksudnya setidaknya di bagian kota-kota udah pelosok-pelosok ya ada beberapa desa-desa. Cuman ya gue nggak tahu kalau misalnya itu belum rata gitu. Belum merata. Jadi kayak pas Covid kemarin dia e-learning gimana ya? Ya tidak ada lah. Nggak ada kali ya, maksudnya jangan-jangan mereka nggak tahu ada Covid. Orang-orang pas dia ke Jakarta kan, kok pada pakai masker ya? Gitu. Iya, ternyata dia nggak tahu info. Jadi ya tolonglah untuk bersangkutan lah ya. Jadi Ya semoga aja nih karena ini udah terungkap permasalahannya yang pengganti barunya ini bisa menjalankan kembali Iya. untuk meratakan 4G dan selanjutnya itu melanjutkan yang 5G harusnya. yang 5G harusnya 5G ayolah. Iya, Kalau soalnya bisa kan mah. antena TV udah tidak ada yang analog, itu buat Iya. 5G kan katanya. Iya, katanya. Kalau tidak ada lagi, berarti ada lagi nih yang dipermainkan nih. Itu off record, jangan dulu. Ya kan nggak tahu, kita nggak mah. tahu ya. Asumsi nggak apa-apa, Asumsi Bang. aja ya. Ya, kita Ini lagi nongkrong ngopi. Nongkrong ngopi biasa gitu kan. Slow aja ya. Mending daripada kita bahaya begini kan. Iya, langsung aja. Pacul of the week. Tapi jangan pacul of the week deh. Apa namanya? Wafiar. Wafiar Music of the Week. Pacul of the Week. Iya, kita ada dikasihkan untuk wafiar musik. Wafiar musik gila. Musiknya bagus. Nggak gitu. Nggak gitu ya. Maksudnya memang dia Emang luar biasa. memang punya kecintaan tersendiri tentang handphone. Tentang Selain handphone. Oppo tentunya. Selain Oppo ya, jadi Iya. dia gitulah. Nih dari Ahmad Roni, kenapa brand HP lain pakai chipset MediaTek dihujat sedangkan Xiaomi enggak? Terus dijawab, mungkin harganya lebih tinggi dari Xiaomi dengan spek yang sama. Padahal ini enggak. Iya. Dia bisa menaklukkan MediaTek padahal. Iya, pawang MediaTek. Pawang MediaTek. Walaupun pas dibuka langsung rusak. ya tadi. Kan layar, bukan chipset. Layar, Bukan chipset ya. nih. Iya, chipsetnya iya. Chipsetnya tuh bisa dipawangin MediaTek, tapi emang sih enggak juga sih, emang ada yang hujat. Ya sebenarnya ini konteksnya kan membahas kemarin Oppo gitu kan. Oppo ya. Oppo pakai Dimensity harganya tetap mahal gitu. Oh, iya, iya. Sebenarnya ya balik lagi. Ya balik ke pemilik brandnya, pemilik si handphonenya gitu ya. Ini mau jual berapa dengan Mau jual chipset berapa gitu. Jadi kayak lu kan misalnya lu pedagang ya terserah lu aja mau naikin berapa. Iya kan sebenarnya gitu. kan dari handphone pun gak cuma sekedar SoC doang, tapi fitur-fitur yang ditawarkan atau enggak kualitas yang ditawarkan itu Iya. berbeda gitu kan ya. Jadi mungkin ya mahal ya memang bukan karena chipsetnya, tapi Iya. memang ya yang punyanya pengen dapat duit banyak. Parah banget Ger. Untuk membayar warga-warga di sana Yang bekerja. Iya, Gila lu. betul. Jadi ya gitulah, itu namanya bisnis kan. Kita nggak ada yang Bisnis, tahu. betul. Dan fun fact katanya yang bersangkutan itu
laku-laku aja ya HP-nya? Laku loh. Laku ya, jadi Laku ya. loh, somehow laku loh. Iya, jadi lu ngebacot gimana juga kalau ngomong laku ya laku aja sih sebenarnya. Iya, cuman memang menarik kalau lihat dari toko lainnya yang non resmi itu harga lebih murah. Murahnya lumayan kayak promo gitu. Waduh, gua nggak tahu lah. Pokoknya itulah urusan mereka gitu ya. Iya. Lalu yang kedua nih dari siapa nih? Dari Chandra KP gitu ya. Ini dia komen Oppo kapan tobatnya nih? Kayak dia ngomong Vivo udah lumayan lah ya CV27-nya. Dan tapinya dia itu pakai Oppo Reno 8T. Yang mana nih hasil dari Genjutsu sales Oppo di counternya gitu ya. Tapi memang dikembalikan lagi. Tapi handphonenya emang lumayan bagus untuk pemakaian sehari-hari. Kantoran bisa. Dan jujur juga dari chipset ini dia punya desain yang bagus juga. Iya, jadi ya emang sih gua ngobrol sama orang-orang Oppo ya. Walaupun kena Genjutsu, tapi dipastikan kayak itu beneran bagus aja sih gitu sih. Iya, jadi tuh gimana ya? Dia tuh Oppo memang harganya itu kadang di atas dibanding rata-ratanya Iya, gitu emang, ya. emang jujur ngomongin harga tuh jauh banget sama Iya, yang lain. dan memang kalau misalnya ini jujur, wah ini pasti lu bakal nggak suka deh. Jujur aja, Oppo dibandingkan kelasannya, itu gua rasa dia tuh memiliki desain yang unik tersendirinya gitu. Udah tersendiri dan gua ngelihat juga dari gak cuma desain kayak apa kayak bumnya dan segala macam ya, itu Iya. secara compactness juga Compactness enak. berasa premiumnya banget. Ya setidaknya lu side by sidein dengan handphone yang memiliki kelasan sama, dia unggul lah menurut gua. Unggul gitu. Jadi emang kadang-kadang tuh emang secara kalau kita ngelihat secara kayak kertas aja tuh ngeliat kok dia speknya segini harga segini. Emang Cuman- nggak worth it kalau dia Emang gitu. gak worth it kalau cuma secara kertas. Cuman kalau lu udah pegang langsung, gua rasa ya mungkin worth it aja sih. Iya, makanya ada yang namanya sales Genjutsu. Iya, sales Genjutsu itu adalah suatu inilah kayak trik lah ya. Iya, trik untuk kalian mendapatkan kenikmatan dari si Oppo. Dari Gitu. si Memang jadinya nggak enak di awal, cuman beberapa orang yang mungkin bukan kita gitu ya, bukan kita yang kita belum coba, kalian juga yang belum nyobain Oppo gitu, ya nggak suka si Oppo ini gitu. Nah Iya. jadi ini pakai si sales lu cobain ternyata enak, Katanya katanya enak gitu. Katanya gitu ya, dan mereka juga udah ini kan invest banyak di R&D kan. Gua rasa Yes. sih yang jelas ya Reno 8T 5G itu kemarin gua udah nyoba itu bagus. Bagus. Udah itu bagus menurut gua. Itu bagus. Tapi ya. kita nih bukannya di bayar Oppo ya, sampai ada lagi komen bayar Oppo. Sedotin ini bentar, gua kasih ini mau. Serem gini. Gua mandiin pakai Harpic lu. Gitu ya. Lanjut aja kali ya. Iya, jadi tuh lanjut aja. Jadi lanjut aja. Lanjut deh komen ketiga. Ini sebenarnya honorary komen ini. Ini Iya. komen terbaik ya yang video Iya, kemarin. Ini terima kasih lo untuk siapa nih namanya? Lich. Ya, ini kayak itu, kayak orang luar gitu namanya. Ini Iya. bener-bener dia timestamp tuh di setiap obrolan kita. Iya, jadi setiap momen dia komen gitu ya. Iya, dan ini adalah komen yang sebenarnya kita harapkan gitu Iya. sebenarnya. Karena bener-bener disimak obrolannya. Jadi kayak gua sih ngeliatnya ada beberapa orang-orang yang suka marah-marah tanda kutip di Bego Teknologi kayaknya gara-gara cuma kayak sepotong dua potong. Iya. Tanpa tahu konteks Secara keseluruhan gitu kan. ya. Dan gua rasa sih ini adalah orang yang ngelihat secara konten ya wise juga gitu. Iya. Dia nontonin dan di-tag-tagin loh beberapa komen Iya, kayak jadi kayak timestamp sendiri gitu. iya, timestamp sendiri ya. Ada yang misalnya salah satu contohnya tuh di 1331 semoga OnePlus di Indonesia tetap lancar rilisnya gitu. Ya walaupun meskipun mungkin masih lama. Mungkin masih lama kata siapa. Bentar lagi kok. Tapi ya gitu, ini terima kasih untuk Mas atau Mbak Lich ya ini Iya. udah nontonin kita. Dan kalian semua yang nonton sampai menit ini, terima kasih Terima juga. kasih juga dong. Ini lama loh, ini sisa 2 menit. Jadi kita masih closingan. Closing ya. Dan sekalian lagi ya. Terakhir lagi ya. Terima kasih ya udah nonton video kemarin. Betul. Itu terima kasih Bu. Respect rame sih. banget ya. Respect rame banget sih. Dan kalau kalian udah nonton sampai ini dan suka sama konten kayak tadi kayak Aldi yang bikin, kasih tahu aja. Gitu. Komen ya pasti kalian Komen kalau ada isu-isu goblok di komunitas. Kasih tahu kita DM mention @Gary atau @Nyantai. Betul. Kasih tahu kita debang betapa gobloknya opini itu. Gitu ya. Jadi ya udahlah, mungkin itu aja untuk Bego Teknologi kita minggu kali ini ya. Banyak banget berita kemarin dan jadi ya semoga minggu depan lebih baik lagi beritanya ya. Lebih baik lebih baik. Jadi ya udah sampai jumpa di minggu depan bersama gua Ali, sebelah gua Gary dan belakang kamera ada Lira di Bego Teknologi. Bye bye. Aneh banget endingnya.